Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimahullah, alhamdulillah. Malam hari ini kita Riyadhus Shalihin. Sebelumnya saya ingatkan ke Bapak kalian ya, masuk bulan Agustus. Artinya di bulan Agustus ini ada sesuatu yang istimewa bagi orang-orang yang meyakini ini. Nanti ada peringatan 17 Agustus misalkan ya. Kalau memang ini akan untuk peringatan ke sana, kita akan menunjuk kembali bagi kita yang sudah ngaji ini adalah peringatan-peringatan yang tidak ada kaitannya dengan apa yang ada turunan ini. Hendaknya lebih banyak kita menghindari. Paling tidak awalnya kita tidak meyakini, tidak ada istimewanya di tanggal-tanggal seperti itu. Kemudian hendaklah kita juga saling memberikan nasihat satu sama lain, saling mengingatkan di saat-saat kita ini butuh nasihat orang lain. Kadang-kadang kita mendapatkan asupan orang lain. Gunakanlah di HP yang ada pada diri kita ini bisa menasihati orang banyak. Jangan sampai adanya HP justru menjurumuskan yang punya. Jangan, kita manfaatkan yang baik-baik. Kemudian kalau di luaran sana ini mulai banyak dihembus-hembuskan soal apa ini ya, soal mati lampu baterai nih. Kenapa volume pula slow bater nih kok? Soal ekonomi misalkan, jangan sampai perekonomian yang dianggap oleh orang lain ini agak rusak, itu menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Artinya ya kita jangan sebagaimana orang-orang di luar sana. Allah Ta'ala sudah menjanjikan kita nahnu narzuqukum wa iyyahum. Urusan dunia, urusan makan jangan khawatir. Artinya kita mengambil jatah. Artinya kalau kita suruh mengambil jatah berarti sudah ada. Jangan sampai kekhawatiran apalagi demo soal makan. Nah itu jangan seperti itu. Yakinan kita punya Allah. Kita punya Allah, mengharapkan kita kepada Allah Ta'ala saja. Tidak terjadi ke orang yang duitnya banyak, pekerjaannya seolah-olah itu mapan. Jadi tadi baca wong Jawa itu salam sinau, sebetulnya seperti itu. Tak perlu kita orang beriman ini meneriak-teriakan soal urusan dunia, semampunya saja. Kita melihat kemampuan saja. Baca kita kemampuannya banyak ya sudah. Kemampuannya TP ya seperti itu. Kita mau. Itu tujuan kami. Kita juga saling menjaga diri kita masing-masing agar akidah kita ini terjaga. Baiklah, kita lanjutkan di pembacaan kitabnya terakhir sampai di bab yang ke-141 tentang keterangan bahwasanya ada sunnah ketika bertamu. Tuan rumah ini bertanya siapa itu, maka jawabnya ya Pak
pakai namanya, bukan saya. Kita ikut pulau tidak begitu. Tapi kalau di dalam bab ini adalah dia harus menyebutkan nama yang dikenal oleh orang itu. Kemudian kita tinggalkan bab yang ke-141, kita masuk bab yang ke-142, bab istibabi tasmitil atosi ida hamidallah ta'ala. Bab disukainya mendoakan orang yang bersin apabila yang bersin itu hamidallah, memuji kepada Allah, artinya mengucapkan alhamdulillah. Wa hadi tasmitihi dalam yahmadillah ta'ala, dan tidak disukainya mendoakannya apabila orang yang bersih tadi yang dimaksud tidak memuji kepada Allah, artinya tidak mengucapkan alhamdulillah. Wabayani dan keterangan ada bil tasmiti, adanya mendoakan wal utosi, dan soal bersih tadi, watasa dan ketika menguap itu ya akok berita. Jadi di bab ini mendoakan orang yang bersih ketika orang bersih itu yang bersih mengucapkan alhamdulillah dan kita dengar, maka harus kita doakan. Dan ini doanya ada nanti di hadis-hadis yang di sini. Kemudian bagaimana kalau orang itu bersih tetapi diam saja? Lah kalau dia di sini termasuk wakarohati tasmitihi dalam yang matilah ta'ala, tidak disukainya mendoakan apabila yang bersih tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga ada keterangan adab-adabnya mendoakan orang yang bersih, juga bagaimana keterangannya ketika dia itu menguap lagi. Sering kalau lagi lesu, lagi tidak semangat itu kan biasanya kan menguap. Dan bersih ini bapak-bapak ibu sewajarnya tidak sebagaimana orang yang tidak tahu bersih itu justru malah dipakai mainan, baku ya. Dia adalah jiwa misalnya, atau hal yang lain. Ini kita lihat dari hadisnya ini 878. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul utosa, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai orang yang bersih, wa yakrahu, dan dia Allah itu membencinya atasa udah orang yang menguat, orang yang ahok. Fa'idah atau saat tubuh, maka apabila bersih salah satu dari jalan itu, wa hamidallah ta'ala, dan dia itu memuji kepada Allah Ta'ala, Ta'ala itu yang maha tinggi. Karena haqqan ala kulli muslimin, adalah hak atas tiap-tiap orang muslim itu sami'ahu, itu yang mendengarnya, anyakula lahu, bahwasanya dia itu mengatakan lahu padanya itu, yarhamukallah, ya, mudah-mudahan Allah merahmatimu.
Wa amat tasaruhu, dan ada orang yang menguat, Pak Inama, maka sesungguhnya tidak ada dua papan tadi, dua papan tadi, minas syaitoni, dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka apabila salah satu dari kalian itu menguat, faliyalud dahu, maka hendaklah dia itu menahannya, mastakoa, apa yang dia mampu. Fa'ina ahadukum, maka sungguhnya salah satu dari kalian, idza tasa'aba, apabila menguat, dohiha minhu syaitonu, ditertawakan minhu darinya, dari wabah tadi, asyaitonu, syaitan. Rawahu Bukhari, beriwayat di sini Bukhari. Bapak-bapak, ibu, sama sekalian rahimahullah, kebetulan hadisnya ini hadis yang sahih. Jadi Allah Ta'ala itu kenapa suka kepada orang yang bersih? Karena orang yang bersih itu nanti akan memuji kepada Allah. Bukan berarti Allah itu setiap dipuji itu akan bertambah kekuasaannya, tidak. Kalau tidak dipuji Allah ini menjadi susah atau tidak? Dan sampaikan ini, seandainya manusia satu jagat ini tidak menyembah Allah, hamba Allah yang lain lebih banyak, ya ini malaikat dan jin misalkan itu. Jadi senangnya Allah Ta'ala itu dipuji itu karena hambanya ini senang kalau memilih jalan kebaikan. Sebetulnya Allah Ta'ala itu tidak suka hambanya ini berbuat kejelekan, tidak suka. Memilih jalan keberikuan tidak suka, memilih jalan keterangan tidak suka. Jalan Allah. Maka senang Allah Ta'ala dalam orang bersih, senang. Dan saya punya saudara dan teman juga di Jakarta, Tebet Timur ya. Dulu pernah di sana punya perusahaan, bekerjanya di rumah sakit. Di bagian mata, rambut, misalnya itu. Saya punya teman dokter yang cerita, awalnya tidak Islam sebenarnya, karena jadi soal bersih ini kenapa harus memuji kepada Allah Ta'ala. Itu karena dia karena menirukan dia saja, karena jadi dokter bedah saraf otak. Itu otak itu dikelilingi cairan, dikelilingi cairan. Dan cairan nanti yang dari itu ada lubang yang jadi keringat, jadi dari urin dan sebagainya. Nah, setiap lubang yang pembuangan cairan kotor ini tersebar, maka kalau bersih akan terbuka dengan bersih. Bahwa orang gila ini bersih apa bukan? Tersebar mungkin dan buat caranya. Katanya begitu. Bahwa akan bisa dipercaya, bisa tidak. Kalau bukan hadis percaya ya, monggo bukan percaya ya semua. Saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan dia. Makanya ketika cairan ini ngumpil biasanya ini tersumbat, kemudian adanya bersih, bersih terbuka, terus alhamdulillah, karena adanya tersumbat seperti itu. Katanya salah satunya banyak lagi otot-otot yang jalurannya sangat kemari dari banyak banyak, alhamdulillah. Nah, bagi orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah, untuk sholat ini bisa, boleh tidak membatalkan sholat, karena termasuk memuji kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi yang benar saya menjawab, karena sholat ini tidak jawab menjawab, tidak saling
kontak lah, kontaknya kepada Allah Ta'ala. Kan Yunan Jirobi, orang itu ketika sedang sholat maka sedang bukan sekedar umum-umuman, gelemian bahasa orang Jawa. Jadi maaf mulut kita dengan Allah Ta'ala itu sudah begini ini. Makanya kan ada sunnah sikat gigi, syukur-syukur siwak, selalu punya. Sosok hidup tidak pernah siwakan. Kalau Nabi pernah. Jadi kita usahakan kalau Nabi lakoni gitu. Orang kita sebisa lakoni gitu. Biar ada kesamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bersiwak kalau menurut sebagian orang yang mengajarkan ilmu kepada saya dan salah satu siwak kan tidak siwak itu ya boleh gitu ya boleh, tapi ada bukunya. Dan saya malah jarang pakai tidak boleh dan jarang. Iya, dan siwak ini. Kalau siwak ini kan sudah jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu murah 10.000 bisa ditunggu, bisa ditunggu. Di satu bagian istrinya, saya begitu. Misalkan di mobil, di sikatan, di pakai pasangan di mobil lah. Belum tapi di paling tidak pernah pakai siwak, siwak. Murah, bertahun-tahun pelantek. Jangan di rumah. Lah, kemudian bersih tadi, alhamdulillah, kemudian ya nanti ada adabnya bagaimana untuk menjawabnya. Kalau yang dengar itu ya rahmatullah hati. Jadi Islam itu sangat berdoakan. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Insyaallah berdoa. Karena adanya dia bersih itu memuji pada Allah Taala didoakan oleh saudaranya atau temannya. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Lah, ada pun tentang menguap ini, kenapa Allah tidak suka? Suruh ditahan lah bagaimana caranya. Jangan sampai muap dibuka saat berani. Jangan ditahan itu yo mungkin tidak membuka mulut atau kalau terpaksa ya ditutup. Ditutup. Apalagi di halayak umum. Pas jantungannya tinggi atau misalnya tadi. Terus buka mulut ya berpantoknya ya bocor. Jadi ada Islam itu sampai seperti itu. Bahwa saja kenapa mu'min harus ditahan kemampuan dia? Karena ternyata setan ini nanti dari saya sebutkan ditertawa, aku tertawa setan itu. Mulai dari setan. Keterangannya setan. Karena orang tua itu biasanya orang sedang malas, lagi malas. Dan setelah orang atau orang tidur, maka sekalian dia jatuh tidur ini. Nah kalau apa namanya dijadikan paling baiknya puasa, maksudnya puasa sunnah itu puasanya Nabi Daud. Itu nanti ada di juga paling baiknya sholat. Saya ada di sholat sunnah itu sholatnya Nabi Daud Nabi Daud itu. Itu artinya yang dibantu sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak ada perbandingannya. Sholat wajib itu karena meninggalkan dosanya. Karena sepertiga dari waktunya malam ini dipakai dari tidur, kemudian dipakai untuk sholat, kemudian dipakai untuk pikir-pikir yang lainnya. Ini dahulu seperti itu. Jadi ya istilahnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah di situ. Habis sisa ada cara tidur. Kalau Nabi kan tengah malam bangun, makanya kan dari Nabi mau sujud itu nyingkirkan kakinya Aisyah, didumuk, betul dicundek, betul didumuk. Maka bagian dari kita yang membatalkan dan mungkin dari selain dijilid atau tidak jilid. Loh kok orang dibuka Aisyah itu tengah malam? Tadi Aisyah ini bangunnya seperti akhir malam gitu. Kalau suruh ngikutin Nabi ya sampai kakinya bengkak kok seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka sebagai abudan syakura saja, bukan untuk supaya masuk jannah.
Sudah ucapannya jangan untuk bersyukurnya, karena jadikan hamba yang banyak bersyukur, pakai bersyukur. Tidak menguap, kalau ini menguap, ini menguap, siapa? Karena sering kita menguap kemudian kalau kita lagi malas menguap, maka bersyukur. Itu begini atau itu begini atau ditahan. Yang menguap betul tapi tidak membuka. Apalagi pas sholat, sholatnya kan itu tadi dirian sama Allah, lagi berbisik-bisik sama Allah Ta'ala. Wa'an dan darinya ini kembali ke Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk orang yang menempati emperan masjid itu 879. Anak wa anhu dan dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqsa antukum falyakul alhamdulillah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, apabila bersih salah satu dari kalian maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi milik Allah. Waliyadullahu ahuhu, dan hendaklah mengatakan kepadanya orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi. Siapa yang mengatakan ahuhu, saudaranya, au sohibuhu, atau temannya, sohibnya. Hendaklah kalau saudaranya atau temannya tadi bersih mengucapkan alhamdulillah, hendaklah dia itu mengucapkan ya rahmatullah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Fa'idah qala lahu, maka apabila saudara tadi mengucapkan ya rahmatullah, fala yaqul, maka hendaklah dia mengatakan atau mengucapkan yahdikumullah, yahdikum, maka mudah-mudahan memberikan petunjuk Allah, artinya mudah-mudahan Allah menunjuki kepadamu, wa yuslihu balaku, dan mudah-mudahan. Jadi yuslih ini mengandung menyimpan kalimat Allah, maksudnya mudah-mudahan Allah membaguskan balaku, keadaan kalian. Rawahu Bukhari. Kemudian misalnya dunga yang tadi terus alhamdulillah ya rahmatullah. Dan kalau di hadis ini sampai mintanya rahmatullah, jadi macam lagi ya dikumullah, kan sama-sama. Mudah-mudahan Allah menunjuki kepada kalian dan membaguskan keadaan kalian. Ini bukan berarti belum punya petunjuk, tidak begitu. Tidak sebagaimana orang-orang yang ketika kita meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala kemudian disangka berarti orang Islam belum punya petunjuk. Kan begitu mereka, menurut akal mereka. Ketika orang-orang muslim ini minta petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, dibantu berarti soal orang Islam ini jalannya jadi kok ya, bukan begitu. Tadi perbandingan dunia, kita punya harta banyak juga, itu urusan dunia apalagi urusan petunjuk. Bukan orang yang beribad belum sabit kolbi alat diri, bukan berarti hatinya melenceng, tidak. Tapi kita diteguhkan supaya hatinya tetap dalam dunia Allah Ta'ala, maksudnya begitu. Sebagaimana ini juga orang yang bersih alhamdulillah ya rahmatullah ya dikumullah, artinya saut-sautan satu sama lain itu saling menjawab. Itu bukan berarti orang tadi belum punya petunjuk. Sebagaimana orang memuji pada Allah Ta'ala, itu bukan untuk Allah, untuk kita. Allah dipuji dan dipuji tetap Allah, tetap kuasa. Semua orang ibadah kepada Allah tetap kekuasaan Allah tidak bertambah, tetap kuasa. Apa
atau sebaliknya orang kafir kepada Allah Ta'ala, sebenarnya tetap kekuasaan Allah Ta'ala pun tidak berkurang, sama saja. Karena apa? Orang berbuat satu kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Dan sering menolong ya baik saja pimpinan ketua dewan dakwah Islam Solo itu datang ke Mahadang pondok lagi cerita punya program begini biasa alhamdulillah dia punya prinsip setiap susah kesusahan yang ada ini dia prinsipnya berarti saya belum bisa menyenangkan saudara kami. Sebab apa? Ada hadis ya menginginkan satu kesuksesan ini, kebaikan ya, ini justru kita menolong pada saudaranya yang lain. Punya prinsip seperti itu. Dan saya belum bisa sampai seperti dia ini. Ya baik. Dia kalau jadi syarat justru informnya ditambah. Masya Allah. Ini beliau dia buka ini anak-anak Barjo ini punya maaf di Solo kiri juga ngurusi di situ ya. Dia seperti itu ya, cerita banyak seperti itu. Ada hal-hal sesuatu yang di luar dugaan dia, maksudnya ada saja jalan untuk dia. Kemudian takdirlah yang jauh laku makuja itu dia yakini betul, dan itu dan buat saya ya pengalaman yang atau ilmu yang berharga. Tapi bisa dilihat awal diri, berarti rata-rata yang begitu ekonominya melemah kan betul infak kan disuruh mau sebulan itu jadi 5.000, mana itu jadi 1.000 karena atau kebutuhan yang lain oleh beda. Jadi akhirnya seperti itu. Ini benar jadi ini benar. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian paling tidak kita doa yang penting, mendoakan saudara kita yang penting. Diminta atau tidak diminta. Saudara sakit. Ini biasanya jamaah boleh kan? Kita doakan sampai pas habis sholat didoakan. Masing-masing saja mendoakan tanpa diminta. Karena doa yang diberikan kepada orang lain itu pada dasarnya kembali kepada kita atau orang-orang yang teraniaya. Apalagi orang teraniaya kita doakan. Saudara kita di Palestina, di Indonesia saja banyak di daerah-daerah yang tertindas, repat katanya. Karena di depan itu katanya rumahnya dijalur Bogor. Jadi sertifikatnya diambil, ini cerita anak orang. Terus dijanjiri mau dikasih lahan tempat yang baru di depan rumahnya. Rumahnya tidak mobil berat itu tidak dirumit. Sampai sekarang masih nggak trigger. Utama ya ternyata mau kasih di mana belum jelas, dan itu bukan 1-2 orang, beberapa desa. Kalau ditunggu rumah buru-buru dan ini bukan cerita orang luar, cerita sekarang ini sudah. Sebetulnya posisi yang seperti itu bagi doanya sedang kalau mau berdoa didengarkan oleh Allah. Justru kita minta doa pada mereka, di sana kita berdoakan kepada mereka. Atau orang yang sakit kan sering lupa tadi. Kita doakan orang yang sakit, jangan lupa kita juga minta doanya dari orang yang sakit tadi. Karena begitu orang sakit itu dekat kepada Allah. Saya sakit, kenapa kamu tidak menjengukkan itu? Hadis kunci kan, berarti Allah kan dekat di situ. Jadi monggo kita saling mendoakan, terutama kali ini juga khusus ya kita bersih ini. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aqsa ahadukum fahamidallah fasammitu. Hadisnya dari Abi Musa, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, apabila salah satu dari kalian bersih, fahamidallah,
maka memuji kepada Allah, fasam mituhu, maka hendaklah kalian mendoakan kepada dia. Orang yang bersih kemudian mengucapkan alhamdulillah tadi. Fa'ilam yajidillah, maka apabila tidak memuji kepada Allah, artinya yang bersih tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tusahmidu, maka janganlah kalian mendoakannya. Rawahu Muslim. Ya, tidak ada apa-apa, dia tidak memuji kepada Allah Ta'ala, tidak mendoakan. Sama dibahas Nasir radhiyallahu anhu qala, hadis 881, pertanyaannya sama dia. Kalau berkata Anas bin Malik di sini, Antosa rojulani indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang itu bersih di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasang mata akaduhuma, maka dia nanti mendoakan salah satu dari kedua orang yang bersih tadi. Walam yusammitil akhor, dan Nabi tidak mendoakan yang lain, artinya yang satunya tidak didoakan. Faqala, maka berkatalah alladzi lam yusammithu, berkatalah orang yang tidak didoakan oleh Nabi tadi, atau fulan, si seseorang itu bersih, kata dia. Pasang mataku, maka engkau hai Nabi mendoakannya. Wa atosatu falam tusammitni, dan aku itu juga bersih, maka aku tidak mendoakan aku. Faqala, maka bersabda Nabi, hada hamdallah wa innaka lam tahmadillah, mutafaqun alaihi. Nah ini orang ini, si fulan ini memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya tidak ada doakan, doanya satunya. Dalilnya ini, jadi orang yang bersih tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita juga tidak mendoakan orang tadi. Beri sakit. Bapak-bapak, ibu, Allah, ini di bawah ada tentang bersih, tentang menguap sebagai najis. Meskipun di kitab ini tidak konkret, ya, tidak sekonkret tidak ada di kitab itu di Sahih Bukhari ini, paling tidak membantu kita. Oh, tata caranya seperti itu, orang bersih itu, orang itu. Jangan sampai ada saudara kita yang bersih berucapan alhamdulillah, kemudian kita diam saja, padahal kita dengar ada pahala yang terlewatkan buat kita. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang non muslim kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya dosa dijawab. Non muslim, orang tidak Islam agama lain. Nah, kemudian di hal yang lain, bahwa sekalian di saat ini orang tidak menekankan persaudaraan kita secara muslim, hindari perbedaan yang ada kalau itu bukan urusan-urusan yang pokok. Hendaklah kita saling menghormati perbedaan yang ada. Jangan sampai apa yang terjadi di Madura itu antara organisasi terbesar di Indonesia dua-duanya ini Pak Budon. Jangan, kita jangan, itu saudara kita sendiri. Kita mengucapkan jelek kepada muslim ada dasarnya itu. Aku dewi, kok muslim ini, cuma berbeda sedikit saja. Jangan. Perbedaan bukan satu kewajiban yang sudah kita terima saja. Kenyataannya dia punya ilmu yang seperti itu. Bahwa itu kan hadisnya menurut kita. Dari kalau nanti kita tidak bisa mengikuti apa yang kita sama, kenapa tidak kita bisa? Apa yang berbeda, kenapa tidak bisa berjalan berbeda-beda, tidak harus berperang. Berperang mulut, jangan. Orang-orang yang di luar kita sudah dekat-dekat ingin memandu kita malah butuh antara
apa Habib kalian kiai kalian ulama kalian Gus dan lain sebagainya, kita jangan terpancing soal itu, soal apa sunnah wal jamaah kalian terus jangan seperti itu, wahabi dan sebagainya itu sudah masya Allah, jangan terpancing soal itu. Tapi juga tangan. Jadi dapat kabar berita di sekolah Islam itu kena teraniaya, masya Allah. Untuk di pokok mana itu dapat hebat yang tertutup karena kejadian, masya Allah, itu bentuk daripada mencoreng anak Islam juga. Satu yang karena kita juga prihatin ya sekolah muslim ya, terus murid dan anaknya masuk rumah sakit sampai sekarang itu satu berita itu dibesar-besarkan nanti gitu. Kita yang paling tidak tabayun dulu akan kebenaran bagaimana. Kalau sudah benar ya sudah bisa disebar saya orang sebagian berdiri macam-macam itu. Itu aku boleh ada asal Tuhan Muhammad bilang kebenaran sunnah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.